Hai semuanya, selamat datang di Rumah Cerita. Kali ini kita akan bahas sesuatu kasus yang sangat menghebohkan Prancis kala itu. Kisah dari cerita Blanche Monnier. Blanche Monnier adalah seorang sosialita kaya dan terkenal. Namun suatu ketika dia jatuh cinta pada pria miskin yang membuat ibunya melakukan hal yang di luar kemanusiaan, yang bahkan tidak pernah kita pikirkan demi mencegah putrinya jatuh cinta. Untuk mengenal lebih dalam kisah di balik sosok Blanche Monnier, tonton terus video ini dan jangan lupa subscribe dan komen di bawah ini. Oke? Blanche Monnier lahir pada 1 Maret 1849 yang juga dikenal di Prancis sebagai Square de Poitiers atau The Confident Woman of Poitiers, adalah seorang wanita dari Poitiers, Prancis yang diam-diam dikurung di sebuah ruangan kecil oleh ibunya yang seorang bangsawan selama 25 tahun. Blanche adalah sosialita Prancis dari keluarga bourgeois yang dihormati di Poitiers yang berasal dari kalangan bangsawan. Dia terkenal karena wajahnya yang sangat cantik. Banyak pria yang ingin menikahinya, tetapi Blanche seperti memiliki pria pilihan hatinya sendiri. Sayangnya, pria yang berhasil merebut hati Blanche bukanlah sosok yang disukai sang ibu. Pada 1876, saat Blanche berusia 25 tahun, ia jatuh cinta kepada seorang pengacara tua yang tinggal dekat rumahnya. Tak hanya jatuh cinta, Blanche juga ingin menikahinya. Namun, keputusan ini membuat ibunya tidak bahagia hingga menentang kemauan sang putri. Madame Monnier berargumen bahwa putrinya tidak bisa menikahi seorang pengacara tanpa uang dan menggunakan semua cara untuk mencegah pernikahannya keduanya. Madame Monnier mencoba mengubah pikiran Blanche dengan cara halus, tapi sayangnya hal ini tidak berhasil. Wanita muda itu tidak berniat memenuhi permintaan ibunya. Merasa buntu, akhirnya Madame Monnier mengunci darah dagingnya itu di sebuah ruangan kecil agar ia bisa berubah pikiran. Namun ternyata Blanche tetap kukuh dengan keputusannya. Blanche seolah menghilang dari muka bumi, atau setidaknya menghilang dari Paris. Tak satu pun dari teman-temannya tahu di mana dia berada. Ibu dan saudara laki-lakinya saat itu menjalani kehidupan mereka seperti biasa dan membuat Blanche pada akhirnya dilupakan. Tahun-tahun berlalu, pengacara yang dicintai Blanche meninggal, namun Blanche tetap dikurung oleh ibunya. Diduga para tetangga pun tahu tentang penjara Blanche, karena mereka sering mendengarnya menjerit di kamarnya. Jika ada yang bertanya pada Nyonya Monnier, apa yang sedang terjadi? Ibunya akan mengatakan, jika Blanche sudah gila. Pada saat itu memang prosedur standar untuk menjaga anggota keluarga yang sakit jiwa adalah dengan menguncinya sehingga tidak ada yang mencurigai apa yang terjadi di balik jendela tertutup kamar Blanche. Suatu hari di bulan Mei 1901, Jaksa Agung Paris menerima surat aneh yang menyatakan bahwa sebuah keluarga terkemuka di kota itu menyimpan rahasia kotor. Isi surat itu adalah, "Tuan Jaksa Agung, saya mendapat kehormatan untuk memberitahu Anda tentang kejadian yang sangat serius. Saya membicarakan tentang perawan tua yang dikurung di rumah Madame Monnier. Ia sering dibiarkan kelaparan
dan hidup dengan sampah busuk selama 25 tahun terakhir. Tulis pesan tersebut sebagaimana dilansir dari The Vintage News. Catatan ini ditulis tangan dan tidak ditandatangani. Pesan itu pun juga mengejutkan para petugas berwenang. Dan juga Jaksa Agung sangat terganggu dengan isi suratnya, sehingga ia memutuskan untuk segera menyelidikinya. Polisi pun kemudian dikirim ke rumah mereka guna memastikan kebenaran dari pesan tersebut. Ketika polisi tiba di rumah keluarga Munir, mereka tentu saja memiliki beberapa keraguan. Mengapa tidak? Munir adalah keluarga kaya yang memiliki reputasi yang bersih. Madam Munir dikenal di masyarakat menengah Paris karena murah hati. Ia bahkan telah menerima penghargaan atas sumbangannya kepada suatu komunitas di kota itu. Putranya Marcel pintar di sekolah dan sekarang bekerja sebagai pengacara yang terhormat. Pada awalnya polisi ditolak masuk sehingga harus memaksa agar bisa melakukan pemeriksaan. Polisi melakukan pencarian awal di ruang sang bangsawan, tapi tidak menemukan sesuatu yang janggal sampai mereka mencium bau busuk datang dari satu kamar di lantai atas. Setelah diselidiki lebih lanjut, terungkap bahwa pintu itu dalam keadaan digembok. Menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan, polisi membobol kunci dan masuk ke dalam ruangan. Namun mereka dikejutkan dengan apa yang mereka temukan di dalam. Ruangan itu gelap gulita. Satu-satunya jendela yang di ruangan itu tertutup rapat dan tersembunyi di balik gorden tebal. Bau busuk di kamar gelap itu begitu luar biasa, sehingga salah satu petugas harus membuka jendela yang dilakukan dengan susah payah. Karena gorden tua berwarna gelap itu sudah dipenuhi debu yang tebal, untuk membuka daun jendela pun harus melepas engselnya terlebih dahulu, sehingga cahaya memasuki ruangan. Mereka melihat seseorang wanita berbaring di tempat tidur dengan kepala dan tubuhnya yang ditutupi selimut yang sangat kotor dan menjijikkan. Wanita itulah yang dikenal sebagai Mademoiselle Balcher-Moiner. Wanita malang itu berbaring telanjang bulat di atas kasur yang kotor dalam keadaan dirantai. Di sekelilingnya sudah dipenuhi semacam kerak yang berasal dari kotorannya sendiri. Potongan daging, sayuran, ikan, dan roti busuk. Ada juga cangkang tiram dan serangga yang berlarian melintasi tempat tidur Mademoiselle Moiner. Udara di dalam ruangan itu tidak bisa digambarkan lagi. Ketika petugas polisi membuka jendela, itu adalah pertama kalinya Blanche Moiner melihat matahari lagi. Setelah lebih dari 2 dekade, dia dalam keadaan telanjang bulat dan dirantai ke tempat tidurnya sejak saat ia dikabarkan menghilang secara misterius 25 tahun yang lalu. Blanche bahkan tidak bisa bangun untuk buang air kecil. Wanita cantik yang saat itu telah menjadi sosok wanita paruh baya. Kondisinya ditutupi oleh kotorannya sendiri dan dikelilingi oleh kutu dari sisa-sisa kotoran yang membusuk. Di tembok kamarnya ada sebuah tulisan kebebasan yang mungkin menggambarkan impian Blanche sepanjang hidupnya. Polisi dengan cepat menutupi Blanche dengan yang telanjang dan ketakutan membawanya ke rumah sakit Paris. Wanita ini sangat kurus dengan berat badan hanya 25 kilo. Karena tidak terkena sinar matahari selama beberapa dekade, ia terlihat gemetar ketakutan ketika dibawa keluar dan kena matahari. Blanche segera dibawa ke rumah sakit Hotel Dieu Hotel, sementara ibu dan kakaknya ditahan. Staf rumah sakit melaporkan, meskipun Blanche mengalami kekurangan gizi yang mengerikan, dia cukup jelas saat mengatakan betapa indahnya
saat menghirup udara segar lagi. Perlahan-lahan ia mulai menceritakan penderitaannya, meskipun ibunya tidak pernah memukulnya atau melakukan penyiksaan sejenis, tapi 25 tahun dalam kurungan isolasi pastinya berdampak buruk pada kualitas mental dan psikologi Blanche. Atau siapapun juga yang mengalami nasib serupa, ketika pihak berwenang menyelamatkan Blanche, mereka mencatat bahwa Blanche tidak bisa bicara dengan benar. Ia seperti orang yang mengigau. Ketika polisi Poitiers menginterogasi Madame Monnier dan putranya Marcel, mereka memberi penjelasan bahwa Blanche penuh kemarahan, terlalu semangat dan pemberontak, tapi sebenarnya hal tersebut pada dasarnya akibat isolasi ekstrimnya. Ketika pihak berwenang membawa Blanche, dia tidak menunjukkan karakter yang disebut ibunya. Blanche justru terlihat tenang dan senang ketika perawat memandikannya. Akhirnya, setelah perawat yang lama, berat badan bertambah dan ia bisa berbicara dengan kalimat pendek. Tetapi akibat pemenjaraan yang begitu lama dalam kondisi yang menyedihkan, menyebabkan trauma yang begitu mendalam sehingga Blanche tidak dapat pulih sepenuhnya. Tetapi ada satu hal yang misterius di sini. Tidak pernah terungkap siapa yang menulis surat kaleng kepada polisi, yang akhirnya bisa menyelamatkan Blanche. Namun ada desas-desus jika surat itu berasal dari seorang pelayan yang membocorkan keberadaan Blanche kepada pacarnya yang merasa iba dengan nasib Blanche, hingga dia langsung menghubungi jaksa agung. Namun ada yang menduga jika itu dilakukan oleh Marcel sendiri, karena dia mungkin berpikir jika ibunya suatu saat meninggal dunia, maka dia yang akan bertanggung jawab atas mengurus Blanche. Sebagai kepala keluarga, Madame Monnier memiliki kendali mutlak atas keuangan dan keputusan keluarga karena suaminya meninggal pada 1879. Ketika Blanche menetap keinginannya ibunya, Madame Monnier mengurung putri satu-satunya itu. Saudara laki-laki Blanche, Marcel, mengklaim bahwa ia berusaha untuk menolong, tetapi ia telah takut kepada ibunya dan ia harus mematuhi perintahnya. Akhirnya baik ibunya ataupun Marcel memastikan Blanche tidak pernah meninggalkan tempatnya dikurung, dan mereka mempertahankan skenario kegilaan Blanche. Kemarahan publik saat itu begitu hebat sehingga sekelompok orang yang begitu marah berkumpul di luar rumah Monnier, membuat Monnier menderita serangan jantung. Madame Monnier memang sudah dalam kesehatan yang dipertanyakan ketika polisi menyelamatkan Blanche pada tahun 1901. Sebagai seorang wanita berusia pertengahan 70-an, dia lemah dan menderita masalah jantung. Ketika pihak berwenang membawa Madame Monnier ke penjara, kesehatan yang buruk mendorong mereka untuk membawanya ke unit medis. Madame Monnier meninggal karena komplikasi jantung 15 hari setelah penangkapannya. Dan keluarlah buku tentang Blanche Monnier yang menuliskan bahwa Madame Monnier mengubah surat wasiatnya sebelum kematiannya dan mewariskan kekayaan keluarganya untuk perawatan putrinya. Kata-kata terakhirnya adalah "Oh my poor Blanche." Menurut pelayan rumah tetangga mereka, pernah mendengar suara-suara dari kamar tempat Blanche dikurung. Apa yang telah aku lakukan sampai dikurung? Aku tidak pantas mendengar siksaan mengerikan ini. Kalau begitu, Tuhan tidak pernah ada, karena membiarkan makhluk-makhluknya menderita dengan cara ini, dan tidak ada yang datang untuk menyelamatkan aku. Karena Madame Monnier meninggal, sebelum pengadilan bisa mengadilinya, Marcel Monnier menghadapi pengadilannya sendiri. Tindakan keluarga Monnier membuat marah orang-orang. Dalam pembelaannya sendiri, Marcel menegaskan bahwa ibunya yang bertanggung jawab atas keluarga, bukan dia.
Dia mendapatkan bahwa dia berusaha membuat hidup Blanche senyaman yang dia bisa, tetapi tidak bisa berdebat dengan ibunya. Meskipun pengadilan mengalami kesulitan untuk menentukan dia bersalah atau tidak, tetapi Marcel menerima hukuman 15 bulan penjara karena perannya dalam memenjarakan dan menganiaya Blanche. Marcel sendiri adalah seorang pengacara, jadi dia mengajukan banding atas keputusan itu dan menyatakan bahwa dia tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saudara perempuannya. Prancis tidak menganggap bahwa membebaskan seseorang yang bukan dipenjarakan oleh sang terdakwa adalah sebuah kejahatan. Maka Marcel memenangkan banding dan pengadilan membatalkan semua tuduhannya. Namun, pasca pembatalan tuduhan dari pengadilan, Marcel beserta anak istrinya meninggalkan kota mereka untuk menghindari kemarahan massa. Pasca pembebasannya, ia terus menderita masalah kesehatan mental. Dia didiagnosa dengan berbagai gangguan mental, termasuk anoreksi nervosa, skizofrenia, eksibisionisme akibat dibiarkan telanjang selama puluhan tahun, dan koprofilia, ketertarikan seksual pada kotoran manusia. Mungkin akibat dari kebiasaan yang buang kotoran di kasur tanpa dibersihkan selama puluhan tahun. Masalah psikologinya diperkepanjangan sebagai akibat dipenjara selama 25 tahun. Di sisa hidupnya, dia tinggal di sanatorium di Blois, Prancis selama 12 tahun hingga kematiannya pada 1913. Nah, itulah kisah cerita dari Blanche Monnier yang dikurung selama 25 tahun. Sebenarnya ini cerita yang sangat menyedihkan ya buat saya, karena seorang ibu kandung teganya mengurung anaknya sampai seperti itu. Oke, sampai di sini dulu cerita kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di bawah ini ya.